Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kisah hidup seorang nabi Tuhan bernama Nabi Habakuk. Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Habakuk kita akan menemukan satu dialog yang menarik antara Habakuk dengan Tuhan. Dialog ini memperlihatkan kepada kita adanya satu kedekatan antara nabi dengan Tuhan. Di dalam bagian pertama, Nabi Habakuk membawa keluhan demi keluhan kepada Tuhan. Nabi Habakuk berkata bahwa bangsa Tuhan telah hidup begitu bobrok. Penindasan, perbantahan, kejahatan, ketidakadilan terjadi di dalamnya. Dan Habakuk berseru memohon kepada Tuhan agar keadilan boleh dinyatakan. Dan di bagian berikutnya kita akan melihat bagaimana Tuhan dengan begitu kasih menjawab Habakuk. Tuhan menyatakan bahwa keadilannya akan dinyatakan kepada bangsa ini. Keadilannya ada diperlihatkan kepada bangsa Yehuda. Bahwa Tuhan akan menggunakan bangsa Kasdim untuk menghancurkan setiap kesombongan dari bangsa Yehuda. Tuhan akan menggunakan bangsa Kasdim untuk menindas dan memberikan kesengsaraan bagi bangsa Yehuda. Namun di bagian berikutnya kita akan melihat Habakuk kembali protes kepada Tuhan. Habakuk bertanya, Tuhan, tidakkah engkau salah? Mengapa engkau menggunakan seorang bangsa yang lebih buruk daripada bangsa ini untuk menindas kami, untuk menghukum kami? Tidakkah engkau salah, Tuhan? Dan kemudian di bagian berikutnya lagi kita akan melihat bagaimana Tuhan menjawab Habakuk. Tuhan berkata bahwa apa yang Habakuk khawatirkan tidak perlu. Kenapa? Karena bangsa Kasdim pun akan Tuhan hukum karena kesombongannya sendiri. Namun Tuhan memberikan satu keyakinan kepada Habakuk bahwa di tengah setiap hukuman yang Tuhan izinkan, di tengah setiap kesengsaraan yang akan terjadi dari bangsa Yehuda ini, di setiap penderitaan, Tuhan berkata di pasal 2 ayat 4 demikian. Tuhan berkata, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Dengan iman, orang yang benar akan hidup. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi satu penghiburan di tengah setiap kesengsaraan yang terjadi. Di tengah setiap hukuman dan penindasan yang akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, maka dari itu di pasal ketiga, Habakuk dengan membawa doa yang penuh dengan ratapan, namun begitu indah. Di dalam doa ratapan ini, Habakuk bukan hanya memperlihatkan adanya kesengsaraan yang dialami, adanya penindasan yang mereka terima, namun Habakuk juga membawa satu pengharapan, satu iman di dalam Tuhan. Dengan penuh iman, Habakuk berdoa demikian di bagian akhir. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu Saudara, di tengah kondisi yang begitu terhimpit pun, Habakuk tetap percaya kepada Tuhan. Habakuk tetap beriman, meskipun segala sesuatu tidak ada. Dia akan tetap berdoa dan percaya, bersorak-sorak kepada Tuhan, sebab Tuhanlah kekuatannya. Bapak Ibu Saudara, bukankah saat ini kondisi yang kita alami bisa disebut juga sebagai kondisi yang penuh sengsara? Masa pandemi yang kita jalani 1,5 tahun lebih telah menghimpit kita dengan begitu berat. Kita menjalani masa ini dengan penuh ketakutan, dengan penuh kekhawatiran, dengan begitu beban berat. Di tengah himpitan seperti ini, kita bertanya, sampai kapan Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Apakah aku besok masih bisa bernafas Tuhan? Apakah Kau masih bisa melihat keluarga yang aku kasihi Tuhan? Apakah aku masih bisa bekerja esok? Apakah masih akan ada makanan bagiku Tuhan? Kita penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan pertanyaan. Namun kiranya melalui perenungan hari ini,
melalui kisah dari hidup Nabi Habakuk, kita boleh belajar bahwa ada satu iman yang diperlukan di tengah setiap kondisi yang begitu berat. Meskipun kondisi ini begitu berat, Tuhan berjanji bahwa orang benar akan tetap hidup oleh karena percayanya. Kiranya di tengah setiap kondisi seperti ini, di tengah himpitan yang kita hadapi saat ini, kita boleh berdoa demikian. Tuhan, meskipun kami tidak tahu hari esok seperti apa, meskipun kami tidak tahu apakah nafas ini masih akan ada, meskipun kami tidak tahu Tuhan makanan kami akan tetap tersedia, namun biarlah kami boleh tetap bersuka cita di dalam Engkau. Kami boleh tetap bersorak-sorak di dalam Engkau, karena Engkaulah Allah kami, kekuatan kami, pengharapan kami untuk menjalani hari esok kami. Kepadamulah kami percaya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama-Mu, Yesus Kristus. Amin. Tuhan sembuhkan bangsa